Yang pertama, apa sih persamaan dasar akuntansi? Persamaan dasar akuntansi adalah persamaan yang menggambarkan hubungan antara aktiva, kewajiban, dan modal. Selanjutnya, rumus dasar akuntansi itu yang pertama ada aktiva. Aktiva itu rumusnya hutang ditambah dengan modal. Saya akan menjelaskan mengenai hutang atau kewajiban. Kewajiban sama saja. Yang pertama yaitu pengertian tentang kewajiban. Kewajiban itu sama dengan hutang, yang artinya yang harus dibayarkan kepada pihak lain yang disebabkan oleh transaksi sebelumnya atau tindakan sebelumnya. Selanjutnya mengenai modal. Modal itu adalah hak pemilik atas aktiva perusahaan yang merupakan kekayaan bersih. Materi selanjutnya tentang struktur dasar akuntansi. Sebelumnya itu saya akan menjelaskan mengenai siklus akuntansi. Siklus akuntansi itu merupakan serangkaian kegiatan akuntansi yang dilakukan secara sistematis, dimulai dari pencatatan akuntansi sampai dengan penutupan pembukuan. Di sini saya menuliskan beberapa siklus. Yang pertama, bukti transaksi, selanjutnya jurnal, selanjutnya buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan yang terakhir laporan keuangan. Laporan keuangan di sini itu terdiri dari laporan keuangan sama laporan ekuitas. Yang pertama itu mengenai laporan keuangan, macam-macamnya ada 4. Yang pertama laporan laba rugi, yang kedua pendapatan, yang ketiga beban usaha, yang keempat laba rugi usaha. Selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan laporan ekuitas pemilik? Dijelaskan bahwa laporan yang menunjukkan perubahan ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu, itulah yang dimaksud dengan laporan ekuitas pemilik. Materi selanjutnya yaitu tentang pencatatan transaksi. Sebelumnya kita tuh harus mengetahui tentang pengertian transaksi. Transaksi adalah peristiwa bisnis yang dapat diukur dengan menggunakan satuan moneter dan yang menyebabkan perubahan di salah satu unsur posisi keuangan perusahaan. Selanjutnya contohnya yaitu ada transaksi penjualan produk, transaksi pembelian peralatan usaha, transaksi penerimaan kas, dan transaksi pengeluaran kas, dan yang lain-lain. Selanjutnya, setelah melakukan transaksi harus ada bukti transaksi. Di sini yang gambar pertama ada kwitansi dan yang kedua ada memo. Ada nota debit dan ada nota kredit, ada faktur, dan ada yang terakhir nota kontan. Materi selanjutnya tentang jurnal. Yang pertama, apa sih jurnal itu? Jurnal merupakan buku catatan kronologis terhadap transaksi atau peristiwa keuangan suatu perusahaan. Biasanya arti jurnal, menjurnal, penjurnalan itu berbeda. Menjurnal itu mencatat transaksi ke dalam buku jurnal, sedangkan penjurnalan adalah proses untuk membuat jurnal. Ayat jurnal adalah nama akun dan jumlah rupiah untuk suatu jurnal. Selanjutnya mengenai fungsi jurnal itu ada 3. Yang pertama fungsi analisis itu untuk menentukan perkiraan yang di debit dan perkiraan di kredit serta jumlahnya masing-masing. Yang kedua, fungsi pencatatan itu untuk mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Yang terakhir, fungsi historis itu untuk mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Jadi, ketiga fungsi tersebut tentang jurnal, fungsi jurnal itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bentuk jurnal dibedakan menjadi 2. Yang pertama jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama mengenai jurnal khusus terdiri dari jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pengeluaran kas. Selanjutnya mengenai jurnal umum, biasanya di kolom terdiri dari tanggal, nomor buku transaksi, nama akun dan keterangan, ref,
debit, dan yang terakhir yaitu kredit. Materi selanjutnya yaitu mengenai buku besar. Apa sih buku besar itu? Yang dimaksud buku besar di sini yaitu suatu catatan yang berisi kumpulan akun-akun yang merupakan suatu kesatuan tersendiri dan saling berpengaruh. Selanjutnya kita mengetahui fungsi dari buku besar. Yang pertama, untuk mengikhtisarkan akibat-akibat dari transaksi dan kejadian secara lengkap atas perubahan harga utang dan modal perusahaan. Selanjutnya, dasar penyusunan laporan keuangan, dan yang terakhir untuk tempat pencatatan kedua setelah jurnal dan tempat pencatatan terakhir setelah ditutup pada akhir periode. Tahap selanjutnya yaitu posting. Posting itu merupakan proses memasukkan setiap akun ke dalam buku besar sesuai dengan akun dan jumlahnya. Setelah itu, buku besar adalah kumpulan dari semua akun yang terdapat pada suatu perusahaan yang tersusun secara sistematis dengan diberi nomor kode tertentu. Selanjutnya, cara untuk memasukkan jurnal ke buku besar atau yang bisa disebut dengan posting to ledger. Yang pertama, memasukkan tanggal, akun, dan nilai moneter dari buku jurnal ke buku besar atau yang disebut dengan ledger. Yang kedua, memasukkan nomor halaman jurnal ke kolom post reference dalam ledger. Yang terakhir, memasukkan nomor halaman akun ke ledger ke dalam kolom post reference pada buku jurnal. Materi selanjutnya yaitu tentang neraca saldo. Apa sih pengertian dari neraca saldo? Neraca saldo adalah suatu laporan yang memuat daftar seluruh akun atau rekening beserta saldo-saldonya, baik akun yang bersaldo debit maupun bersaldo kredit. Selanjutnya, kapan sih neraca saldo itu dibuat? Neraca saldo dibuat pada akhir periode atau dapat juga disiapkan kapan saja untuk memastikan keseimbangan buku besar. Selanjutnya, mengenai fungsi neraca saldo itu untuk memastikan bahwa buku besar secara matematis adalah akurat dengan pengertian bahwa jumlah saldo-saldo debit itu selalu sama dengan saldo-saldo kredit. Itulah yang dimaksud dengan fungsi neraca saldo. Selanjutnya, mengenai bentuk neraca saldo itu terdiri dari nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Di sini sudah saya perlihatkan bentuk neraca saldo. Contohnya, yang pertama, kas itu masuk di debit. Selanjutnya, tentang materi jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk menempatkan pendapatan pada periode di mana pendapatan tersebut dihasilkan dan beban pada periode di mana beban itu terjadi. Nah, selanjutnya tentang perkiraan yang memerlukan penyesuaian antara lain, yang pertama, biaya-biaya yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima, biaya-biaya yang dibayar lebih dahulu, pendapatan yang diterima lebih dahulu, penyusutan bangunan, mesin-mesin, dan lain-lain, pemakaian perlengkapan atau office supplies dan store supplies, kemungkinan piutang tidak dapat tertagih, dan yang terakhir, persediaan barang dagangan. Itulah yang macam-macam perkiraan-perkiraan yang memerlukan penyesuaian. Materi selanjutnya tentang neraca lajur. Apa sih neraca lajur itu? Neraca lajur adalah kertas kerja yang bisa digunakan akuntan untuk mengikhtisarkan ayat jurnal penyesuaian dan saldo akun untuk penyesuaian laporan keuangan, atau kertas berkolom yang digunakan sebagai kertas kerja dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, penggunaan neraca lajur itu dapat mengurangi kesalahan terlupakannya salah satu ayat jurnal penyesuaian yang harus dilakukan. Nah, neraca lajur itu terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, neraca saldo yang telah disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca yang terakhir. Mengenai neraca saldo adalah neraca sisa atau neraca percobaan yang mana berisi daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar perusahaan pada suatu saat tertentu. Nah, kalau neraca saldo disesuaikan itu menunjukkan neraca saldo setelah disesuaikan dengan jurnal penyesuaian. Saldonya
sudah mencerminkan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Materi selanjutnya mengenai menyusun laporan keuangan, di mana laporan laba rugi yaitu laporan yang memuat pendapatan dan beban suatu perusahaan dalam periode tertentu, misalnya bulan, semester, atau tahun. Selisih antara pendapatan dengan beban disebut laba bersih, atau net income atau rugi bersih atau loss income. Apabila pendapatan lebih besar dari beban maka selisihnya disebut laba bersih, tetapi bila pendapatan lebih kecil dari beban selisihnya disebut rugi. Selanjutnya bentuk laporan laba rugi ada dua. Yang pertama single step, yaitu penyusunan laba rugi ini dengan mengambil total-total kelompok rekening yang ada di dalam laporan laba rugi. Yang kedua, multiple step, yaitu dengan mengelompokkan perkiraan-perkiraan laba rugi sesuai dengan bagiannya yang dilaporkan secara utuh. Materi selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi yang dengan maksud untuk memindahkan saldo akun nominal atau akun sementara ke akun modal. Sekian penjelasan materi akuntansi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya Agnes Maulidiyah Rohmania izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.